Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggreni, NIM 2011-325, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 1. Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, dosen pengampu Andika Rusli, SE MSI. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah. Yang dimaksud dengan pengelolaan rumah adalah cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Tujuan ilmu ekonomi yaitu mengembangkan konsep untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ilmu ekonomi telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia, yaitu manusia adalah makhluk ekonomi. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional. Dan adapun dampak dari paradigma ini, yaitu tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental yang dimiliki manusia. Yang ketiga, mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Etika dan sistem ekonomi komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia terhadap manusia lainnya, yang artinya oleh pemilik modal terhadap kaum buruh. Alasan-alasan mengapa sistem ekonomi komunis mengalami kegagalan, yaitu 1. Tidak mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, aparat pemerintah dan pemimpin partai atas nama negara diberi wewenang penuh untuk mengatur penggunaan alat produksi dan kekayaan milik negara untuk kepentingan bersama. Ketiga, produktivitas tenaga kerja yang rendah. Keempat, pemborosan kekayaan negara terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin menghadapi negara blok barat. Etika dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Maka tidak heran bila pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat tidak dilandasi oleh asas moralitas dan ketuhanan. Akibat dari sistem ekonomi kapitalis dapat dirasakan saat ini, yaitu 1. Terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Kedua, terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan kemakmuran yang makin tajam antara negara-negara kaya dengan mayoritas negara-negara miskin. Ketiga, ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran makin meluas. Keempat, korupsi, kejahatan kerah putih, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengejar kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak.
telah meluas bukan saja di negara-negara miskin, tetapi juga di negara-negara maju. 5. Penyalahgunaan obat-obat terlarang. Keenam, gaya hidup yang konsumtif. Ketujuh, muncul tanda-tanda mental dan psikologis. 8. Penyakit akibat gaya hidup modern. Etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini dilandasi oleh KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menyimpang jauh dari konsep ekonomi Pancasila. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan wewenang, fasilitas, dan kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri. Kolusi adalah kerjasama oknum pejabat negara dengan oknum pimpinan perusahaan milik negara maupun swasta untuk menyalahgunakan kekayaan negara demi kepentingan perusahaan tersebut dengan cara memberikan suatu imbalan oleh perusahaan kepada pejabat negara tersebut. Nepotisme adalah model perekrutan karyawan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun negara yang lebih memilih anggota keluarga, kerabat, suku, kelompok, dan sejenisnya dari oknum pejabat negara atau oknum pimpinan perusahaan tersebut dan tidak memberikan peluang yang adil bagi semua calon yang mempunyai potensi atau kemampuan. Pengertian dan peranan bisnis. Pengertian dan peranan bisnis yaitu aktivitas bisnis yang sudah ada sejak manusia ada di bumi, yang kegiatannya menghasilkan barang dan jasa termasuk mendistribusikannya ke pihak yang memerlukan, serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut untuk mendukung kebutuhan hidup manusia. 5 dimensi bisnis, yaitu 1. Dimensi ekonomi adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kedua, dimensi etis adalah kegiatan produktif untuk mencari keuntungan tetapi dapat membawa kerugian bagi pihak lain. Ketiga, dimensi hukum, yaitu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan etika karena keduanya mengatur perilaku manusia. Keempat, dimensi sosial adalah organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Kelima, dimensi spiritual adalah kegiatan bisnis yang dilihat dari perspektif agama atau keyakinan. Pro dan kontra CSR. Pro kontra CSR yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 yang mewajibkan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ini masih banyak menimbulkan kontroversi yang diperdebatkan oleh pelaku bisnis. Adapun bukti lain yaitu Amerika Serikat dan negara maju lainnya menghambat perundingan untuk mencari solusi atas pemanasan global. Alasan-alasan pro dan kontra yang menentang CSR yaitu perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Dan adapun alasan yang mendukung CSR yaitu 1. Kesadaran yang meningkat
dan masyarakat yang makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Kedua, sumber daya alam yang makin terbatas. Ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Keempat, perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Kelima, bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Keenam, menciptakan keuntungan jangka panjang. Kaitan antara hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi dan bisnis ada kaitannya, karena dalam berbisnis kita tidak hanya memikirkan dan menentukan apa yang akan kita produksi, tetapi kita juga harus memikirkan tentang setiap pemasukan dan pengeluaran dalam prinsip ekonomi. Dengan modal yang sedikit, untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dalam berbisnis, kita pasti menerapkan prinsip ekonomi. Oleh karena itu, berbisnis tidak jauh dari kata ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.